Gereja yang kemudian difungsikan menjadi masjid, akhirnya museum. Oh ya, oke. Ya itu Kita masuk. Ini apa itu? Peninggalan dari Hagia Sophia pertama, karena Hagia Sophia sedang kita lihat di sini, kita kunjungi. Ini Hagia Sophia ketiga. Sebelum ini yang dibangun ada dua lagi Hagia Sophia, tetap lokasinya sama di sini. Yang pertama itu hancur karena gempa bumi, perang. Yang kedua kebakaran besar juga hancur. Ini yang ketiga, namanya selalu sama, Hagia Sophia juga, tapi ini yang ketiga ya. Jadi peninggalan kita lihat ini pilar-pilar, ini bagian kayak platform di bawah ya, dulu ada tiangnya di atas. Jadi domba-domba, coba lihat sana, ya itu menyimbolkan, tahu kan, dalam agama Kristen menyimbolkan orang-orang kayak pengikut ke Nabi Isa gitu ya, yang loyal gitu. Jadi dulu juga memang ada Hagia Sophia di sini. Kalau artinya memang sering ada yang nanya, Erdem, Sofia itu kayak nama perempuan gitu. Sebenarnya di sini punya arti beda. Kalau Hagia dalam bahasa Romawi, suci artinya suci. Hagia atau saint, suci. Kalau Sofia, kebijaksanaan. Jadi Hagia Sophia, kebijaksanaan suci-nya. Dan dibangun ini pada tahun Hagia Sophia ketiga, pada tahun 537. Tidak ada satu ya di depan, 537. Artinya sudah 1500-an tahun, hampir 15 abad ya. Masih berdiri di sini. Kalau mau misalnya dibandingkan sama bangunan-bangunan di Indonesia supaya bisa paham makanya, ini lebih duluan daripada Borobudur misalnya. Waktu ini dibangun, Borobudur juga belum ada. Ini sangat lama. Seluruh kota Istanbul, kota tua di sini, ini salah satu yang paling lama, paling awal dibangun. Dan yang membangun itu Raja Konstantin sama Raja Justinian. Mari kita masuk. Boleh ambil video, record video, foto, dua-duanya boleh. Silakan. Seperti di Topkapı, di depan peta, biasanya penjelasan yang singkat tentang sejarahnya Hagia Sophia disampaikan kepada mereka di depan gambar ini, supaya mereka juga bisa paham ya, kondisinya atau kelihatannya gimana dulu kota Konstantinopel. Ini pakai benteng, dikelilingi benteng. Ini disebut sebagai kota tua atau Old City Konstantinopel yang dirobohkan oleh tentaranya Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki. Benteng ini. Dan Istana Topkapı di sini. Kita berdiri di teras, ambil foto wifi sebelah sini. Jadi jembatan Bosporus di sini, Eropa sama Asia. Tapi karena waktu itu masih yang berkuasa itu kerajaan Romawi, belum ada bangunan-bangunan kayak tentang Islam atau tentang kekuasaan orang Turki. Hanya ada Hagia Sophia ini, dan belum ada menaranya juga. Coba lihat, menaranya berempat itu ditambah setelah dijadikan masjid. Dan ini hipodrom, kayak Colosseum di Roma, di Italia, kayak tempat buat acara-acara umum rakyat, itu kayak kompetisi atau kayak pacuan kuda sebenarnya. Dan Masjid Biru lagi berada di sini. Kalau Grand Bazaar di sini, Grand Bazaar di sini. Hagia Sophia ini semuanya disebut sebagai kota tua. Dan nama-nama Konstantinopel kan ini. İzmir nama dulu Smyrna, mirip juga. Jadi memang berasal dari dulu. Terus Iconium, Konya, ya itu. Kayseri, Kapadokya. Tahu Ankara, sekarang Ankara, Konstantin.
Jadi nama-nama juga memang ada hubungan dengan sejarah kerajaan Romawi. Tadi mau nanya, Itu atasnya salibnya dilepas. yang mana? Ini Hagia Sophia. ini diambil, dilepas. Ada apa namanya yang ceng itu apa namanya? Lonceng. Lonceng. Tulisannya? LONCENT. Iya, lonceng. Di. Lonceng ya. Kalau di masjid kan tidak boleh bikin gambar-gambar atau mukanya, apalagi kayak orang-orang suci seperti sahabat atau nabi. Jadi sangat dilarang ya, ketat. Tapi di dalam gereja mereka bebas bikin lukisan Nabi Isa atau orang-orang suci kayak muridnya. Jadi di dalam Hagia Sophia juga kita sering lihat mozaik-mozaik dari waktu kerajaan Romawi, terutama mozaiknya, gambarnya Nabi Isa. Coba lihat, itu salah satunya di atas pintu. Asli itu dari waktu kerajaan Romawi, kan ada 4 karakter, 4 nama yang duduk di tengah, Nabi Isa. Terus 2 medallion, 2 bulet, sebelah kanan, sebelah kiri itu. Kiri Bunda Maria, kanan malaikat Jibril. Dan orang yang bersujud itu siapa? Salah satu raja dari kerajaan Romawi, namanya Leo. Leo ke-6. Leo juga salah satu nama sering dikasih kepada anak-anak raja waktu itu. Ini Leo ke-6. Dan ceritanya begini, waktu itu dia belum punya anak laki-laki untuk masa depan, kayak sebagai calon. Setelah dia meninggal, dia yang anaknya yang naik tahta, betul, menggantikan sebagai sultan, sebagai raja. Jadi karena dia belum punya anak laki-laki, dia punya keinginan mau beristri lagi. Tapi di luar rakyat, mereka bilang ini rajanya agak nakal ya, mereka mulai gosip gitu, pengen beristri lagi. Jadi supaya bisa membuktikannya, dia bilang saya sudah minta izin dari Nabi Isa untuk beristri lagi, menikah lagi. Ini memperlihatkan, ini ceritakan tentang kejadian itu. Setelah bikin mozaik ini, dia sudah beristri, sudah punya anak laki-laki beberapa kali sebenarnya. Ini ceritanya dari kejadian itu. Berapa kali? Kirain cuma sekali. Ya, itu permintaan, dia sujud minta izin dari Nabi Isa. Ja, Ya, kita bisa lihat arsitektur dari Hagia Sophia ini setelah diikuti oleh Roman. When the Byzantines built this place, they considered this place as the center of the world. The dome is in the center of the church, and inside the dome, in the center, Mana Mas Robi? Direnovasi ya. Renovasi ini tentang kubah sama tulisan kaligrafi di sana. Kalau ini pilarnya, di atas ada lagi pojok sana. Jadi ada dua-duanya agama Islam. Traktor, which is the emperor of the universe. And the throne is protected by the seraphims. There are 3 frescoes in the corners. There are 4 of them actually, but you can see the other one because of the construction. They are seraphim, a space Tadi of kita lihat mozaik. Ada lagi, coba lihat atas sana. Bunda Maria sama Nabi Isa. Pas. Hari waktu Kristus. Kalau orang but the important ones are the symmetrical ones over the walls. That is coming from the way they cut it. salah satunya itu coba lihat. Jendela warna kuning itu perpustakaan, itu orang-orang sebelum sholat, setelah sholat biasanya pinjam buku, duduk sini dan bacanya di sini juga kayak santai. Di sana juga ada platform kan, tempat santai. Terus ada satu lagi, coba lihat tempat muezzin sebelum mulai sholat kan ada yang qamat, qad qamat salat, qad qamat.
dipanggil jemaahnya. Itu tempat muezzin. Kalau sebelah kanan belakang lagi itu minbar, imam naik kasih khutbah kepada orang-orang dalam sini. Kalau mihrabnya coba lihat agak miring ke kanan karena arah kiblat dari Turki agak tenggara, bukan pas timur ya. Ya, tenggara. Jadi mihrabnya juga agak miring ke kanan. Jadi supaya bisa menghadap ke kiblat, arah kiblat. Terus kaligrafi tulisan di atas yang bulat-bulat besar itu total ada 8. 1, 2, 3, keempat lagi direnovasi warna putih di belakang platform. 5, 6, 7, 8 sana lagi. Berdua itu tahu Allah Subhanahu wa taala, namanya Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berempat 1, 2, 3, 4 namanya Khalifah Abu Bakar Al-Utsman. Terus yang kedua itu kanan Hüseyin, kiri Hasan, cucunya Nabi Rasul juga. Ini juga tambahan dari Kekaisaran Turki Utsmani. Setelah dijadikan masjid ya, kayak dekorasinya juga diubah. Kalau balkoni kecil sebelah sana coba lihat ya, pakai lampu kuning itu tempat VIP buat sultan. Karena dulu pernah ada beberapa kali percobaan membunuh sultan kayak asasinasi. Setelah kejadian itu sultan bilang harus ada tempat khusus buat dia supaya lebih aman ya, perlindungan. Itu dulu digunakan oleh sultan ya. Mau foto-foto silakan, boleh ambil foto. Nanti saya mengantarkan Anda ke lantai atas ya. Foto-foto dari atas lebih bagus dan masih ada mozaik-mozaik di sana juga ya. Ya. Silakan. Ya. Orang Kristen kubahnya Hagia Sophia itu dipegang oleh empat malaikat itu kayak kuat, kayak penjaga. Jadi yang lain nggak usah dibuka lagi.